Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, saya Jumat Legi ya, kadang bisa melihat bayangan putih hitam lewat sangat cepat. Apa kira-kira itu ya? Yuk kamu tanyakan ya, siapa kamu gitu ya. Jadi kalau kita misalkan ya, kalau kita itu melihat ya, misalnya kita melihat dengan mata telanjang kita ya, siluet ya, sekelebatan seruet ya, kita tidak akan bisa menemukan apa itu tadi. Tapi ketika kamu menggunakan batinmu, maka kamu bisa menangkap energinya. Lah dari energi ini ya, dari energi ini kita interpretasikan, kita olah di dalam batin kita. Nanti akan muncul kesimpulan. Caranya seperti itu. Dan ini butuh latihan ya. Semua orang pasti bisa. Tidak hanya weton Jumat Legi, weton yang lain pun juga bisa. Sama saja. Ya. Ketika kita ini misalkan sering melihat sekelebatan, tapi tidak tahu apa itu. Itu tanda mata batin kita itu masih belum maksimal gitu. Ya, itu yang perlu kamu olah supaya kamu bisa melihat. Melihatnya bukan menggunakan mata telanjang ya, bukan menggunakan mata pikiran ya, bukan menggunakan indera keenam yang bentuknya fisik ya, tapi menggunakan batin. Latihannya adalah olah rasa. Olah rasa ini adalah kemampuan untuk bisa merasakan energi. Ya. Contoh ya, tak contohkan. Nah, contohkan ya. Nah, ini kan dupa ya. Ini kan dupa. Saya sumet ya. Nah, Anda bisa melihat ya. Kalau tidak ada dupa ya lilin lah ya. Nah, nyala lilin tadi ya, Anda lihat sampai masuk ke alam pikiran dan simpan di alam pikiran ya, terus masukkan lagi lebih dalam di alam batin. Tujuannya apa? Supaya kita bisa merasakan ya, api yang ada di dalam dupa ini, api yang saya bakar dupa awal tadi, itu sudah saya simpan di alam pikiran saya, sudah saya simpan di alam batin saya. Misalkan suatu saat ya, orang menyalakan dupa ini ya, dengan dupa yang sama, itu saya bisa merasakan kalau ini berasal dari dupa ini, dupa cap 2 menjangan. Karena saya tidak hanya melihat, tapi juga baunya khas. Nah itulah teman-teman, olah rasa itu seperti itu. Nah, masih bingung lagi ya? Tak kasih contoh lagi. Ini latihannya ya. Anda bisa, kalau Anda mau makan itu di rumah Anda kan pasti makan lah, setiap hari itu kan pasti makan. Misalnya makan nasi pecel ya, sebelum kamu makan nasi pecel, kamu rasakan, bayangkan di alam pikiranmu rasanya nasi pecel di hadapanmu ya. Ataupun kalau misalkan nasi pecelnya sama tukang pecelnya belum diracik, bayangkan rasanya ya, sampai bayangan itu masuk ke alam batinmu dan kamu yakin rasanya pecel itu pasti seperti ini. Nah setelah itu makan pecel itu, sama enggak dengan apa yang Anda rasakan dengan fisik dari pecel itu? Ketika sama, maka kemampuan Anda merasakan sebuah energi itu sudah aktif. Dan ketika ini Anda latih dengan berbagai makanan ya, dengan berbagai minuman ya, dengan berbagai buah-buahan, dengan berbagai sayur-sayuran, maka pengayaan Anda tentang rasa, olah rasa itu akan banyak ya. Dan ini bisa Anda lakukan terhadap seseorang
Misalkan kamu punya keluarga ada 10 orang, rasakan bagaimana karakternya, bagaimana perilakunya. Ini nanti semakin Anda sering melakukan itu ya, dengan berbagai banyak orang, maka Anda akan mampu ya, membaca. Anda akan mampu membaca karakter orang tersebut. Bahkan Anda akan mampu melihat kodam pendamping jika ada ikut kodam pendamping. Jika memiliki kodam pendamping. Ya, ini bukan sesuatu yang klinik ya. Ini tanpa mantra ya, tanpa laku. Ya. Lah, supaya Anda bisa cepat peka, maka sering-seringlah Anda berzikir. Sering-seringlah Anda meditasi, sering-seringlah Anda puasa. Dari 3 tadi, yang cepat mana? Puasa. Karena ketika Anda sering puasa, maka Anda akan sering masuk di dalam dimensi energi. Ya, karena dimensi pikiran Anda lelah, lemah, lesu karena tidak ada suplai makanan. Tapi dimensi batin Anda naik tajam. Nah, tujuan dari pemahaman ini ya, materi ini, supaya teman-teman yang bertanya tadi ya, katanya saya bisa melihat gaib, saya bisa melihat ada sekelebatan, tapi saya tidak tahu apa. Itu kamu akan tahu. Ya, akan tahu. Apakah itu kuntilanak, pocongan dan sebagainya, atau kodam atau pusaka, itu Anda akan tahu. Ya, latihannya olah rasa, dan itu bisa Anda latih sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Misalnya ada Anda mau beli buah, ya, buah jeruk, ya kan? Ya, kamu rasakan jeruk yang mau beli itu kamu rasakan. Ya, baru kamu beli. Kalau sudah rasanya ketemu, kamu beli. Kalau kecut misalnya, pahit misalnya, sudah usah dibeli. Ya, tidak usah dirasakan. Tapi kalau Anda ingin membuktikan energi rasa, olah rasa, kemampuan Anda merasakan energi, ya beliin terus makanan. Jadi ada teori, ada praktek. Itulah olah rasa itu seperti itu. Kemampuan membaca energi, kemampuan merasakan energi. Dan orang zaman dahulu itu dilatih dengan topo broto, meditasi, puasa. Orang zaman dulu waskito ya. Tahu sebelum kejadian, ya itu tadi. Karena mereka sering berada di dalam dimensi energi. Ya, orangnya sering lapar. Orang sering lapar itu ya, itu berada di dalam dimensi energi. Ya, karena fisiknya lemah, tidak ada suplai makanan. Nah, ketika Anda latih ini terus, Anda akan mampu menafsirkan mimpi. Bukan dari gambaran peristiwanya, tapi dari energi, jejak yang ditinggalkan. Sama dengan Anda sekelebatan tadi. Ya, sekelebatan tadi itu apa? Nah, kalau Anda terjebak dengan sekelebatannya, Anda tidak akan tahu. Tapi ketika Anda mendeteksi energinya, pasti akan ada kesimpulan. Itulah mata batin. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Salam rahayu, rahayu, rahayu.